Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Ultimate Project yang ke-36, He Knows My Name. Sejak kita kecil, kalau kita ke gereja, pernah nggak sih kita merasa bahwa rasanya jadi orang Kristen itu kerjaannya cuma soal belajar tentang Tuhan. Di gereja, di sekolah minggu kita hafal ayat, kita suruh hafalin Tuhan itu siapa, kita belajar tentang firman Tuhan. Ataupun di sekolah biasanya kita belajar agama, ya kita belajar banyak tentang Tuhan, hafalan maupun pengetahuan. Dan rasanya belajar tentang agama, kita pusing belajar tentang segala macam dan mungkin bikin kita nggak niat. Tetapi rasanya sejak kita disebut menjadi orang Kristen, rasanya tanggung jawab kita itu cuma sekedar buat mengenal Allah. Rasanya kita sekedar hafal, oh Tuhan itu begini, oh Tuhan itu begitu. Pada akhirnya Allah itu seakan-akan bagi kita adalah Allah yang menuntut kita untuk kita sembah dan dikenal doang. Akhirnya bagi kita Allah itu cuma Allah yang jauh, Allah yang minta kita disembah-sembah, lalu kita capek, kita akhirnya nggak bisa menikmati Tuhan. Dan rasanya itulah agama yang seringkali kita harapkan, agama yang seringkali kita hidupi. Tapi teman-teman, bagaimana kalau saya berkata bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar itu? Kalau kita bertanya apakah cuma sekedar itu kekristenan? Maka bagaimana kalau saya bilang bahwa kekristenan itu bukan cuma soal mengenal Tuhan atau tahu tentang Tuhan, tapi tentang dikenal oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Teman-teman, ketika Tuhan ngomong ini kepada bangsa Israel, mereka itu ada dalam konteks pembuangan, mereka sedang ada dalam konteks ditindas oleh bangsa lain, sehingga mereka tidak punya harapan. Kenapa? Karena mereka berdosa, kerjanya memberontak, nggak mau ikut Tuhan. Kerjaan mereka adalah berdosa sama Tuhan. Mereka kenal Tuhan? Bisa jadi, tapi ingat aja mungkin enggak. Mereka nggak mau ingat Tuhan dan mungkin giliran butuh baru cari. Tetapi di tengah keadaan Israel yang bahkan ingat Tuhan baru ketika mereka menderita, dan bahkan ketika mereka hidup mereka nggak peduli sama Tuhan. Mereka tahu banyak tentang Tuhan, tapi mereka nggak pernah mau hidup sama Tuhan. Di tengah kondisi yang lagi terpuruk, yang lagi seharusnya Tuhan nggak usah nolong, mereka udah berdosa. Tuhan itu ngomong satu kalimat ini yang baru aja kita baca. I have called you by name, you are mine. Aku telah memanggilmu dengan namamu. Kamu adalah kepunyaanku. Teman-teman, kalau ada orang yang nggak ingat siapa kita, mungkin nggak ingat nama kita, kita mungkin nggak akan tersinggung atau merasakan apa-apa. Selama orang itu bukan orang yang dekat. Oh ya, wajar dia nggak kenal saya. Oh wajar dia nggak tahu atau nggak ingat nama saya pas ketemu lagi. Toh memang dia nggak dekat sama saya. Kita nggak kenal dia nggak kenal juga, itu nggak masalah. Tapi kita tahu bahwa salah satu ciri orang yang dekat sama kita adalah orang itu tahu nama kita. Bahkan tahu ada panggilan khusus yang biasa dia panggil sama kita mungkin. Sehingga tahu tentang nama, tahu detail tentang nama adalah bukti bahwa kita itu punya relasi dengan orang itu. Adalah bukti bahwa kita itu dekat dengan orang. Mereka tahu dan kenal nama kita yang orang lain mungkin nggak bisa sebutkan. Dan teman-teman, itulah siapa Allah di dalam kehidupan kita. Allah itu bukan cuma Allah yang kita kenal, tetapi Allah adalah Allah yang mengenal kita sebelum kita mengenal Dia. Allah adalah Allah yang mengenal kita sebelum kita mengenal Dia. Allah itu bukan cuma pura-pura kenal, oh yang penting lihat kita pas kita di gereja, pas kita ibadah. Oh Allah yang lihat kita pas kita saat teduh, oh menjalankan kehendak Tuhan atau enggak. Allah bukan cuma Allah yang seperti itu. Tuhan itu bukan cuma kenal kita, oh kamu orang Kristen ya, kamu datang ke gereja, kamu rajin pelayanan, bagus. Lalu Tuhan hanya kenal segitu dengan kita. No. Teman-teman bayangin, He knows my name, He knows your name. Tuhan kenal nama kita. Tuhan kenal kita secara spesifik, unik dan berharga tiap-tiap orang. Teman-teman bayangin ketika di ayat ini Tuhan berkata kepada kita, Febri, Michael, atau siapapun namamu, sebut itu, you are mine.
I have called you by your name. You are mine. Bayangkan Tuhan berbicara dengan sangat meyakinkan, sangat lembut dan dengan penuh kasih. Kevin atau siapapun namamu, kamu adalah kepunyaanku. You are mine. Teman-teman bisa bayangkan Tuhan sedang berkata begitu? Bisa bayangkan proses kita jadi orang Kristen dan hidup kita jadi orang Kristen bukan cuma soal saya berusaha kenal Tuhan, saya berusaha hidup buat Tuhan supaya Tuhan senang dan gak dihukum saya. Tapi proses itu dimulai dengan pertama-tama apa? Kita ini kepunyaan Allah, lo ingat lo. You are mine. Teman-teman, ini adalah sebuah pengakuan dari Tuhan sendiri yang ngomong ke kita. Kamu adalah milikku. Apapun yang terjadi, seberapapun kamu merasa berat dalam hidup, kamu adalah kepunyaan. Bahkan ketika teman-teman kita merasa kita nggak layak untuk dikenal. Siapa kita? Siapa saya? Saya tidak berharga, saya tidak berarti. He knows your name. He knows my name. Tuhan tetap memilih mengingat kita, walaupun kita tidak layak untuk dikenal. Teman-teman, seberapa sering kita sadar hal ini sih? Seberapa sering sih kita coba menyenangkan Tuhan, tapi kita lupa. Pertama-tama dan yang terutama kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Orang-orang yang pertama-tama Tuhan tahu kita, dan yang lebih penting lagi adalah you are mine. You are His. Engkau kepunyaan Tuhan. Engkau kepunyaan Tuhan. Teman-teman, kita mungkin sekarang merasa lelah. Mungkin kita merasa capek. Mungkin kita merasa nggak berdaya dan bahkan mungkin kita merasa nggak berharga. Mungkin kita lelah jalanin hidup ini. Tapi satu kalimat sederhana dari Tuhan ini seakan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup. Kenapa engkau dan saya berjuang sekarang mengenal Allah? Adalah karena kita terlebih dahulu dikenal oleh Allah dan kita menjadi milik Allah. Maka maukah kita sekarang kembali kepada kasih Allah yang memanggil kita dengan nama kita? Kasih Allah yang kenal kita persis secara detail siapa kita. Bahkan ketika nama kita nggak layak dipanggil. Bahkan ketika kita nggak mau sebutin nama kita dan kita merasa nama kita nggak ada apa-apanya. He knows you by name. You are mine, kata Tuhan. Maukah kita kembali kepada kasih itu? Kasih yang tetap mengingat kita. Kasih yang tetap menerima kita bahkan dengan panggilan kesayangan. You are mine. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, coba baca kembali Yesaya 43 ayat 1 ini secara pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Baca kembali seakan-akan Tuhan lagi ngomong ke diri kita. Dan ketika Tuhan bilang di ayat ini, I have called you by your name. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Perasaan apa yang muncul di dalam hati kita? Apa yang kita rasakan ketika kita betul-betul seakan-akan Tuhan di hadapan kita dan Tuhan berkata seperti itu? Kira-kira apa yang kita rasakan? You are mine. I love you. I have called you by your name. Dan jika Allah itu memanggil kita dengan nama kita, kira-kira coba bayangkan, kalau Tuhan itu ngomong begini di Yesaya 43 ayat 1, kira-kira gimana sih Tuhan melihat kita kalau begitu? Kira-kira, mari kita tanyakan kepada diri kita, kalau Tuhan ngomong kayak gini ke kita, kira-kira di dalam mata Tuhan itu, di dalam hati Tuhan itu, kita itu kayak apa sih? Tuhan memandang kita kayak gimana sih? Coba bayangkan, kalau Tuhan ngomong gini, berarti di mata Tuhan kita itu seperti apa? Berarti sebegitu berharganya kita. Dan yang terakhir, mari kita coba pikirkan di dalam bagian mana di dalam hidup kita seringkali mengabaikan perkataan Tuhan yang berkata bahwa kita ini miliknya. Mungkin ketika kita sekolah, mungkin ketika kita dalam masalah, kita seringkali lupa, kita menganggap diri kita nggak berharga, kita menganggap diri kita nggak layak. Tapi kita lupa kembali kepada kasih Tuhan. Ketika kita ibadah mungkin, kita seringkali mengabaikan. Di dalam bagian mana dalam hidup kita seringkali lupa, mengabaikan, atau bahkan nggak hidup sesuai perkataan Tuhan ini. I have called you by your name, you are mine. Tentu biarlah kasih Tuhan itu memenuhi hidup kita. Dan kita ditentukan bukan dari apa yang kita mau, bukan dari apa yang kita tentukan dari diri kita saja, tapi kita hidup dari siapa kita di hadapan Tuhan.
Itu jauh lebih penting dan berharga. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita adalah kepunyaannya. Dan Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang sudah disediakan. Dan Tuhan terus menolong dan memberkati kita. God bless you all. Bye-bye.